Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Aribowo dalam pelajaran fisika. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai interferensi cahaya, mengenai pengertian, jenis, dan penjelasan konsepnya. Ini merupakan materi pelajaran fisika kelas 11. Interferensi cahaya ini dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali anak-anak. Mulai dari kupu-kupu morfo biru. Nah, kupu-kupu morfo biru merupakan salah satu contoh interferensi cahaya yang menonjol dalam kehidupan sehari-hari. Kupu-kupu ini biasanya ditemukan di hutan tropis Amerika Latin. Warna biru kupu-kupu seperti tampak pada gambar itu disebabkan oleh gangguan cahaya dan bukan karena oleh pigmentasi alami. Permukaan alas sayap kupu-kupu morfo ini terdiri dari struktur nano. Ketika cahaya jatuh pada permukaan sayap, warna biru di luar spektrum mengalami interferensi konstruktif dan warna lainnya cenderung mengalami interferensi destruktif. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut apa itu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Kemudian apa lagi? Oh, mungkin yang paling dekat dengan kita ini yang paling kanan adalah gelembung sabun. Nah, gelembung sabun adalah contoh lain dari interferensi cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Gelembung sabun berbentuk bulat dan memiliki lapisan transparan tipis yang terbuat dari larutan sabun. Nah, kelihatan ada warna pelangi ya. Nah, ketika cahaya putih jatuh pada permukaan gelembung sabun dan dipantulkan dari permukaan atas dan bawah gelembung sabun, hanya beberapa warna yang dikandung oleh cahaya putih cenderung mengalami interferensi konstruktif. Sedangkan warna lain akan mengalami interferensi destruktif cahaya. Warna-warna yang mengalami interferensi konstruktif terlihat, sedangkan warna yang tidak terlihat itu akan ditekan. Maka tampak ada seperti pelangi ya anak-anak ya. Nah, dan banyak lagi, misalkan ada contoh misalkan pada kacamata, lapisan anti pantul. Nah, terlihat ya, di sini kita bisa melihat apa yang dilihat oleh seorang yang menggunakan kacamata ini. Kayak seperti ada cermin ya, terpantul ya. Lapisan anti pantul yang ada pada permukaan lensa kacamata, kamera, dan lain-lain itu adalah salah satu aplikasi utama dari interferensi cahaya dalam kehidupan nyata. Tujuan utama dari pelapis anti pantul tersebut adalah untuk mengurangi intensitas yang masuk jatuh pada permukaan objek. Fenomena interferensi ini berlaku juga pada permukaan kaca mobil. Nah, atau yang terakhir mungkin, yang paling menarik ya, di belakang daripada Bapak ini ada yang namanya hologram. Teknologi hologram itu manfaatkan interferensi cahaya untuk menghasilkan gambar objek tiga dimensi dalam kehidupan nyata. Nah, itu mungkin sebagian yang Bapak ambil ya dalam kehidupan sehari-hari yang tidak terasa ternyata itu adalah aplikasi daripada interferensi cahaya anak-anak. Nah, kita akan coba kupas lebih lanjut apa itu interferensi cahaya. Oke. Nah, ini interferensi celah ganda ion. Nah, kenapa disebut celah ganda ion? Nah, ternyata tahukah kamu, nak, ada yang namanya seseorang bernama Thomas Young. Nah, merupakan ilmuwan fisikawan asal Inggris. Lahir 13 Juni 1773. Ia banyak berkontribusi dalam bidang cahaya, mekanika, energi, dan banyak lagi. Nah, dia pertama kali yang mengemukakan interferensi celah ganda nih pada tahun 1801. Dan sekarang kita sebut dengan interferensi celah ganda ion. Nah, ini interferensi yang bagaimana? Nah, pertama-tama ini cahaya melewati satu celah. Selanjutnya cahaya melewati dua celah sempit. Pada saat cahaya melewati dua celah sempit, gelombang cahaya saling berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Hal inilah yang menyebabkan gelombang-gelombang menempuh panjang lintasan yang berbeda. Nah, perbedaan panjang lintasan ini mengakibatkan gelombang mengalami perbedaan fase dan menciptakan pola interferensi. Perbedaan fase ini ada yang saling menguatkan sehingga menghasilkan interferensi konstruktif
Nah, itu sudah Bapak sampaikan pada saat awal tadi ya. Dan ada yang saling melemahkan sehingga menghasilkan interferensi destruktif. Ini terlihat pada grafik yang Bapak tampilkan, nak ya. Misalkan pada interferensi konstruktif ada dua gelombang. Nah, ini ada perbedaan sekitar 2 pi ya, beda fasenya. Sebelumnya anak-anak sudah belajar ya tentang persamaan gelombang, nak ya. Nah, ini ada perbedaan 2 pi nih. Jadi satunya ada di puncak, satunya ada di lembah. Sehingga ketika dipadukan, dia akan menghasilkan gelombang yang baru. Ini namanya interferensi konstruktif. Nah, mungkin ke depannya, kalau misalkan nanti ada simulasinya, itu akan menghasilkan disebut interferensi yang pola terang. Nah, berbeda dengan interferensi destruktif, ini akan menghasilkan saling melemahkan. Nah, sehingga tampak seperti pada garis lurus ya, interferensi destruktif atau saling melemahkan. Nah, ini kalau akan Bapak bawa ke yang namanya simulasinya, nah, coba perhatikan anak-anak ya. Ini simulasi interferensi cahaya melalui PET. Ini Bapak akan klik saja. Oke, bentar ya. Oke. Nah, Bapak ambil dulu interferensinya ke yang tadi ya. Nah, ini ya, PET kita klik aja tinggal. Oh maaf, ini Bapak slide dulu ya. Nah, langsung saja. Bapak stop dulu screen-nya. Bapak akan coba tampilkan PET-nya. Ini dia. Nah, lihat anak-anak. Nah, ini adalah aplikasi PET-nya. Aplikasi PET-nya. Nah, ini agak lama ya, mohon maaf ya. Kita akan coba tampilkan simulasi daripada interferensi cahaya. Oh, ternyata masih lama ya. Oke deh, mungkin kita akan coba untuk lanjut dulu ya. Karena oke, ini udah mulai jalan ya simulasi PET-nya. Nah, ini tinggal dipilih apakah gelombang, interferensi, dan seterusnya. Kita ambil ya interferensi ya. Klik 2 kali. Nah, di sini ada berapa indikator. Ada bisa air, bisa bunyi, bisa cahaya. Nah, ini kita ambil yang cahaya. Yang mau kita tampilkan apa? Misalkan grafik, entah itu screen-nya, entah itu intensitasnya. Boleh kita tampilkan semuanya. Tinggal kita klik, nanti akan tercontreng sendirinya. Kemudian kita bisa atur amplitudonya, kita bisa cari frekuensi gelombang yang mau kita inginkan. Kemudian kita bisa ambil jarak antar celahnya, kita sesuaikan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Kita sudah oke, tinggal kita klik. Nah, maka tampak di sana anak-anak ya, di sini ada 2 sumber cahaya ketika dia bergerak. Nah, dia akan menghasilkan pola gelap dan terang. Nah, terlihat ya pada pola gelapnya, ini intensitasnya itu minimum ya. Ketika ada pola terangnya, dia intensitas maksimum. Maka kita sebut tadi istilah interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Nah, anak-anak bisa coba ini di rumah nih. Ya, tinggal klik link yang sudah Bapak tautkan pada bahan materi PPT-nya tadi, yang bisa dicoba. Kita bisa melakukan simulasi. Nah, itu dia. Ini akan Bapak coba lagi, satu screen lagi nah ya. Satu screen lagi. Nah, yang tadi ya. Nah, ini dia. Nah, oke. Ada pertanyaan, anak? Mungkin kita coba lanjut lagi ya. Nah, ini namanya interferensi cahaya. Nah, ini interferensi celah ganda ion nih. Bagaimana interferensi celah ganda ion? Nah, interferensi konstruktif dan destruktif tadi ternyata menghasilkan 2 pola berbeda. Tadi Bapak sebut tadi apa? Pola gelap dan pola terang. Atau interferensi konstruktif terang atau maksimum, dan
interferensi destruktif atau pola gelap atau pola yang interferensi minimum. Bahasa di soal kadang bermacam-macam. Nah, ini akan menghasilkan pola gelap terang, gelap terang, gelap terang secara bergantian. Yang pertama kali ada namanya terang pusat, anak-anak. Nah, pada sebelah grafik sebelah kanan Bapak, nah ini ada tampak grafiknya ya, konstruksi geometrisnya nih. Jadi ada jarak antar dua celah, ada jarak antara celah ke layar namanya L, jarak antara polanya disebut dengan P, kemudian ada sudutnya disebut theta. Nah, ini coba lanjut lagi. Nah, ini untuk rumusannya anak-anak. Rumus interferensi yang konstruktif atau pola terang atau interferensi maksimum adalah D sin theta sama dengan M lambda. Atau, nah ini tergantung daripada kebutuhan di soal ya, D dikali P dibagi L sama dengan M dikali lambda. M itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua adalah rumus interferensi destruktif atau pola gelap. D sin theta sama dengan M dikurang setengah dikali lambda. Atau boleh juga kalau tidak ada sudut biasa disediakan yang namanya P dan L. Nah, dP per L sama dengan M dikurang setengah kali lambda. dP per L ini bukan berarti turunan anak-anak ya. D dikali P dibagi L maksudnya. D itu adalah jarak antar celah. Kemudian ini M itu order interferensi keberapa, lambda panjang gelombangnya, P itu adalah jarak antar polanya, misalkan L terakhir adalah jarak antar celahnya. L ya, jarak antara celah ke layar berapa senti atau mili. Nah, saran dari Bapak, tipsnya adalah sebaiknya semua satuannya dijadikan satuan yang sama. Lebih baik itu kesatuan meter. Nanti mau misalkan lambdanya mau dijadikan nano, angstrom, atau yang lainnya, bisa kita rubah kembali. Atau dalam satuan lain, misalkan P-nya dalam misalkan mili, B-nya dalam senti, maka sebaiknya jadikan semuanya ke dalam meter. Nah, inilah si Thomas yang tadi, nak. Ya, sekawan Inggris, kelahiran 1773. Oke, kita lanjut kembali, anak-anak ya. Nah, anak-anak ini ada contoh soal interferensi celah ganda. Kita tadi sudah mengenal dua rumus ya, yaitu interferensi yang pola terang dan gelap. Nah, di soal biasa disebutkan anak-anak. Nah, ini contoh soal yang pertama. Seberkas cahaya melewati dua celah sempit dengan jarak 0,5 mm. Dua celah tersebut diletakkan 2 meter dari sebuah layar. Jika panjang gelombang 650 nanometer, maka jarak dua garis terang yang berdekatan adalah berapa? Nah, dalam satuan meter mungkin ya, tergantung dari kebutuhan. Nah, ini ada petunjuknya 1 nano adalah 10 pangkat min 9 meter. Nah, jangan lupa ini adalah pelajaran kelas 10 kemarin. Oke, apa yang diketahui pertama, ini ada dua celah sempit. Ini menandakan dia adalah interferensi celah ganda Young. Nah, nanti setelah ini ada namanya difraksi ya. Nanti hati-hati ada pola yang lain ya. Ini dengan jarak celahnya itu berarti D ya, jarak antar celah. Nah, 0,5 mm. Anak-anak kita rubah dulu ya ke dalam meter nih, saran Bapak tadi. Berarti 5 dikali 10 pangkat min 4 meter. Lanjut, diletakkan 2 meter dari layar. Celah ke layar namanya L ya. L besar boleh, L kecil boleh nih. 2 meter. Lanjut, ada panjang gelombang 650 nanometer. Jika 1 nanometer itu 10 pangkat min 9 meter, nah berarti bisa kita rubah dalam bentuk notasi ilmiahnya adalah 6,5 dikali 10 pangkat min 7 meter. Nah, pertanyaannya adalah jarak dua garis terang yang berdekatan. Sebenarnya ini ada petunjuk lagi nak ya sebenarnya, yaitu jarak dua garis terang berdekatan. Misalkan terang 1 ke terang 2 atau terang pusat ke terang 1, berarti ordernya adalah 1. Nah, jangan lupa itu. Yang ditanya jarak antara dua garis terang tadi, berarti yang ditanya adalah P. Nah, di sini di soal kita ini nggak disediakan yang namanya sudut, tetapi disediakan yang namanya P dan L. Nah, berarti rumus yang kita pakai adalah D dikali P dibagi L sama dengan M lambda. Kenapa Pak M lambda? Karena dia merupakan pola yang konstruktif ya, yang saling
menguatkan alias pola terang tadi. Mungkin dari kata-katanya sudah disebutkan ya, 2 garis terang. Nah, berarti ini konstruktif. Nah, langsung saja masukkan ke rumusnya. D-nya tadi adalah 5 dikali 10 pangkat min 4. Nah, dikali dengan T, L-nya tadi adalah 2 meter, Orde-nya 2 garis terang berurutan, misalkan terang pusat ke terang 1 ya. Nah, itu nilainya 1. Kemudian lambda-nya adalah 6,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, setelah dikalikan, dibagikan, maka hasilnya adalah 2,6 dikali 10 pangkat min 3 meter. Nah, gampang ya anak-anak ya? Iya, tinggal kita masukkan ke dalam rumusan. Mungkin tips berikutnya adalah hati-hati dalam menyeleksi. Kadang-kadang dia jarak antar celah, jarak antar pola, jarak antara celah ke layar itu memang satuannya sama-sama satuan panjang ya. Dan sampai kita tertukar, misalkan harusnya P kita jadikan L misalkan. Akhirnya hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Oke, itu anak-anak ya, contoh untuk yang interferensi celah ganda jauh. Bagaimana Pak untuk yang konstruktif interferensi yang destruktif? Sebenarnya sama saja. Hanya saja di sana akan dibuat dalam bentuk pola, misalkan dari gelap ke berapa, ke terang berapa, dan seterusnya. Nah, tinggal kita hitung seperti pola sebelumnya. Nah, seperti ini ya, Bapak beri tips nih. Misalkan kita ambil namanya terang pusat ini, terang pusat yang ini, nak ya. Nah, kemudian diminta misalkan dari gelap ke 2. Nah, ini gelap 1, gelap 2. Diminta gelap 2 ke terang pusat, kita hitung. Nah, dari terang ke terang itu 1, terang pusat ke terang 1 itu 1. Nah, terang 1 ke gelap 1, gelap 2 tadi itu dihitung setengah, jadi 1,5. Nah, boleh juga pakai rumus langsung misalkan ya. Rumusnya tadi udah kita buat ya, kita sepakati jadi D sin theta atau dP per L M dikurang setengah lambda. Nah, misalkan tadi diminta adalah gelap kedua ya, sama saja 2 dikurang setengah. Nah, 1,5 ya sama saja. Jadi intinya boleh menggunakan ini, boleh juga pola yang seperti Bapak sampaikan tadi. Misal dari gelap ketiga ke terang 1. Nah, ini kan tidak seperti yang kita harapkan. Ini semuanya patokannya ke terang pusat nih. Bagaimana misalkan dari gelap 3 ke terang 1? Nah, kita hitung saja. Dengan pola yang sama dihitung 1 kali loncat 1, M-nya. Dengan pola yang berbeda 1 kali loncat yang berdekatan dihitung setengah. Misalkan dari gelap ketiga ke terang pertama. Ini kan terang pusat, terang 1, terang 2. Ini gelap 1, gelap 2, gelap 3. Tinggal kita hitung, boleh dari pola gelapnya, boleh dari pola terangnya. Nah, misalkan dari gelap 3 ke gelap 2. Oh, ini 1 loncat, berarti 1. Nah, dari gelap 2 ke terang 1 misalkan. Oh, berarti dihitung 1,5 ya. Nah, sama, berarti dari gelap ke gelap 1, gelap ke terang setengah, berarti 1,5. Kesimpulannya adalah dari gelap ketiga ke terang pertama, itu 1,5 M-nya. Jadi langsung dimasukkan ke rumus yang konstruktif saja. D sin theta sama dengan M-nya tadi 1,5 dikali lambda. Padahal pertanyaannya tadi dari gelap ketiga ke terang pertama ya. Nah, bisa kita hitung berapa polanya. Intinya adalah kalau 1 kali loncat pola yang sama dihitung 1, kalau dengan 1 kali loncat dengan pola yang berbeda dihitung setengah. Terang ke terang dihitung 1, gelap ke gelap dihitung 1 yang berdekatan, gelap ke terang atau terang ke gelap yang berdekatan dihitung setengah. Tinggal dijumlahkan. Nah, itu lebih gampang anak-anak daripada kita menggunakan rumus yang tadi. Ini ada 2 pola rumus ya. Dengan pola yang Bapak sebutkan tadi tipsnya, itu hanya cukup menggunakan 1 rumus terang ini saja, pola terang saja. Dengan pola kita hitung tadi, nah ya. Nah, itu hitung yang tadi. Nah, kemudian materi yang keduanya adalah interferensi pada lapisan tipis. Nah, ini contohnya pada yang kita bahas pas awal tadi ya, yaitu pada warna pelangi pada gelembung sabun. Nah, ini terjadi karena adanya interferensi cahaya, yaitu pada lapisan tipis. Nah, lapisan tipis. Cahaya yang dipantulkan dari dalam gelembung harus bergerak lebih jauh daripada cahaya yang dipantulkan dari luar atau permukaan gelembung. Nah, di kondisi ini mereka saling mengganggu.
dan memperkuat cahaya putih sehingga terbentuk warna-warna indah seperti pelangi yang berputar-putar. Nah, kalau kalian amati itu pada gelembungnya kelihatan seperti itu, nah ya. Nah, sebenarnya munculnya warna pelangi ini juga terjadi karena adanya difraksi. Nah, mungkin habis materi interferensi, minggu depan kita coba belajar tentang difraksi anak-anak ya, yang menyebabkan cahaya polikromatik. Cahaya polikromatik itu masuk ke medium yang berbeda panjang gelombangnya dan mengalami indeks refraksi atau pembiasan berbeda-beda. Nah, polikromatik itu poli berarti banyak krom, banyak cahayanya. Kalau misalkan monokromatik itu cuma satu, cahaya putih. Kalau polikromatik itu yang terdiri dari beberapa spektrum warna, misalkan warna merah, beige, kuning, biru ya. Nah, itu dia. Alhasil sudut pembelokannya juga berbeda, nah, sehingga muncul warna pelangi. Tapi di sisi lain warna yang ini menampilkan pola terang dan gelap karena adanya beda panjang lintasan dari berkas gelombang cahaya. Nah, kita bisa lihat pada grafik, nah ya. Nah, sinar jatuh di selaput tipis dengan tebal D. Nah, ini D ya. Indeks biasnya adalah N. Di lapisan atas dipantulkan cahayanya, ini I dengan R ya. Ini sudut pemantulan cahaya, sudut datang sama sudut pantul. Nah, tapi sebagian lagi itu ada dibiaskan. Nah, pada lapisan yang keduanya ada sebagian dibiaskan, ada sebagian dipantulkan lagi. Yang dipantulkan ada yang lurus, ini sinar pantul, ada lagi yang dipantulkan kemudian dibiaskan kembali. Nah, ada perbedaan jarak antara keduanya ya. Nah, ada 180 derajat perbedaan fasenya. Nah, ini mengenal lebih dalam fakta menarik tentang interferensi dalam lapisan tipis nah ya. Jadi gelombang yang merambat dari indeks bias N1 ke N2 mengalami perubahan fase. Nah, tadi Bapak sebutkan ya. Dari indeks bias N1 ke N2 mengalami perubahan fase 180 derajat. Saat N2-nya, N2 ya, itu lebih besar daripada N1. Dan tidak ada perubahan fase jika N2-nya lebih kecil daripada N1. Nah, ini rumusnya anak-anak untuk lapisan tipis ya. Nah, mungkin ini sederhananya gambarnya, lebih kurang seperti itu. Nah, ini ada sama seperti sebelumnya, ada interferensi konstruktif, ada interferensi destruktif. Nah, kalau interferensi konstruktif, 2 kali N dikali D dikali cos R sama dengan M ditambah setengah dikali lambda. N adalah indeks bias lapisan tipisnya, D adalah tebal lapisan tipisnya, R adalah sudut sinar pantulnya, M adalah ordenya keberapa, kalau misalkan konstruktif mulai dari 0 ya, nah, kemudian dikali dengan lambda panjang gelombang sinarnya berapa. Nah, kalau untuk destruktif bedanya dia ordenya hanya M dikali lambda, lainnya sama. Nah, ini contohnya nak ya, contohnya. Contoh interferensi lapisan tipis. Lapisan tipis gelembung sabun memiliki indeks bias 4/3 disinari cahaya dengan arah tegak lurus pada lapisannya. Jika panjang gelombang 6000 angstrom, tebal minimum lapisan gelembung tersebut akan terjadi interferensi konstruktif pertama. Nah, artinya apa? M-nya adalah 0 ya, tadi sudah saya sebutkan. Maka berapa nilai tebalnya? Tebal daripada lapisan tersebut. Nah, diketahui tadi ada indeks bias ya, tadi 4/3, kemudian panjang gelombangnya adalah 6000 angstrom, arah tegak lurus berarti kita punya sudut sinar biasnya juga itu 0 derajat ya, 0 derajat, kemudian lambdanya kita jadikan ke dalam meter, angstrom itu 10 pangkat min 10, jadi kalau 6000 angstrom berarti 6 kali 10 pangkat min 7 ya. Nah, M-nya tadi minta yang pertama, berarti M yang ke-0. Ditanyakan adalah berapa tebal daripada lapisannya. Nah, kalau minta rumus interferensi konstruktif, kita beri ya rumus yang interferensi konstruktif. 2 dikali N dikali D dikali cos R sama dengan M ditambah setengah dikali lambda. Nah, kita punya, ya ini apa? Atas ya. Nah, kita punya 2 dikali N-nya. N itu indeks biasanya tadi 4/3, D itu tebal lapisan yang ditanya, cos 0 derajat itu 1, sama dengan orde yang pertama adalah 0 ditambah setengah dikali dengan lambdanya dalam meter 6 kali 10 pangkat min 7. Kalau kita kalikan, kita bagi, maka hasilnya adalah 1,125 kali 10 pangkat min 7 meter.
Nah, gampang bukan ya? Gampang sekali. Nah, anak-anak, itu mungkin yang akan yang kita bahas untuk hari ini ya. Nah, anak-anak bisa untuk menggali lebih jauh lagi tentang interferensi ini. Nah, bisa menggunakan referensi buku pegangannya, bisa juga menggunakan media internet untuk menambah wawasannya. Nah, sampai di sini dulu untuk dari Bapak. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan materi difraksi cahaya. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.